Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Lauren. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Tetapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita mohon perlindungan Tuhan dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, hari ini kami hendak mulai pembelajaran. Berkatilah kami, semoga kami bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Dan ya Tuhan, berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami sayangi. Semua ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang tematik. Nah, hari ini kita juga akan masih belajar tentang tematik, yaitu masih tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita masih pada subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Minggu yang lalu kita sudah belajar mulai dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 5. Nah, hari ini kita akan belajar untuk pembelajaran 6. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari atau akan kita capai pada hari ini adalah memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan, dan mampu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Yang terakhir kita akan belajar tentang sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Tujuan belajarannya, kita akan mengamati ada sebuah gambar. Kita akan belajar untuk menentukan penjumlah dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Kita juga menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan hubungan sehari-hari, berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, kita akan mengidentifikasikan atau menemukan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kita juga akan menuliskan informasi yang kita dapat dari gambar atau cerita. Lalu, kita menyebutkan arti penting syukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila. Dan terakhir, menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, anak-anak, kita akan mengamati sebuah gambar. Nanti, dari gambar, kita mencoba menyebutkan ada ciri apa sih dari gambar tersebut yang terdapat pada makhluk hidup. Apakah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak. Nah, setelah kita menemukan, kita akan menambahkan penjelasan mengenai sikap yang baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Masih bingung? Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh supaya anak-anak tidak bingung. Perhatikan contohnya ya. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira sedang apa ya? Apa? Berdoa? Iya, benar sekali. Sebuah keluarga yang sedang berdoa ketika hendak makan. Apakah anak-anak di rumah juga berdoa ketika mau makan? Kalian anak hebat, pasti melakukan hal seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ada seorang sedang berdoa, ada makanan, ada minuman. Kira-kira apa ciri makhluk hidupnya? Nah, ternyata ciri makhluk hidupnya adalah
manusia, makhluk hidup, itu membutuhkan yang namanya makanan dan minum. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, jadi makanan itu sangat penting bagi makhluk hidup. Terutama makanan yang bersih dan sehat untuk meningkatkan pertumbuhan yang sangat baik. Ini adalah contoh. Jadi ketika kita melihat gambar ini, di sini ada makanan, ada buah, ada nasi, ada lauk. Di sini menunjukkan bahwa manusia, makhluk itu membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Yang sangat baik adalah makanan yang sehat dan bersih. Begitulah kita menemukan sebuah ide pokok dari sebuah gambar. Kita menemukan cirinya terlebih dahulu, ada apa di situ, lalu kita menjelaskan secara singkat tentang isi dari gambar itu. Apakah paham? Nah, nanti kalau masih kurang paham, bisa tanyakan dengan wali kelas, dengan Pak Yadi, Bu Tika, dan Pak Lauren. Selanjutnya, bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Nah, jadi anak-anak, bersyukur itu bisa kita wujudkan tidak hanya dengan berdoa, tetapi bisa dengan menyayangi anggota keluarga dan orang lain. Itu merupakan salah satu contoh bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, jadi ketika kalian bersyukur, misalkan berdoa, saling menyayangi, melaksanakan perintah Tuhan, berarti kalian sudah mengamalkan sila pertama. Masih ingat sila pertama? Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah mengamalkan sila pertama. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi sesama, termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi, ketika kita menyayangi orang lain, sesama kita, Tuhan juga akan menyayangi kita. Selain kita disayang oleh Tuhan, kita juga menunjukkan sikap syukur dan mengamalkan sila Pancasila untuk sila pertama. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makan sesuai kebutuhan, berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi, ambil makanan secukupnya. Tidak boleh sampai dibuang-buang. Itu menunjukkan bahwa kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi, tidak hanya makan secukupnya, berolahraga, menjaga kesehatan, itu juga contoh dari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kita diberikan tubuh yang baik, kesehatan yang baik, yang harus selalu kita jaga. Nah, itu contoh-contoh kegiatan bersyukur, tindakan bersyukur kepada Tuhan. Oke, di sini Bapak punya gambar. Amati gambar berikut ini. Ada ikan. Ikan itu memiliki sirip, ekor, badan, dan kepala. Di sini Bapak memberikan ada bagian-bagian angka. Mulai dari kepala, ekor, sirip. Coba amati dulu gambar ini. Ada A, B, C, D, E, F, hingga G. Nah, kita akan mengenal yang namanya operasi penjumlahan tanpa menyimpan. Coba kita lihat caranya dulu. Langkah mengerjakan. Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Kita diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada gambar. Ada A sampai dengan G. Caranya bagaimana? Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Jadi,
Ketika kalian menjumlahkan dan hasilnya lebih dari 5.000, maka diberikan warna merah. Misalkan nanti di kepala ini hasilnya lebih dari 5.000, berarti diberikan warna merah. Misalkan di warna E juga lebih dari 5.000, berarti diberikan warna merah. Itu cara yang pertama. Langkah yang kedua, warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Jadi, ketika kalian menemukan hasilnya kurang dari 5.000, kalian memberi warna kuning. Lalu yang ketiga, warna dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Jadi, kalau kurang dari 5.000 tadi warna kuning, kalau dia sama dengan 1.000, diberikan warna biru. Misalkan nanti ada satu di bagian ikan, ada yang hasilnya 1.000, berarti akan diberi warna biru. Nah, supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh. Ini gambar ikan yang tadi, kita akan masuk contoh. Bapak akan berikan contoh. Yang A, bagian kepala, 4.500 ditambah dengan 2.000. Ingat, ketika kalian melakukan penjumlahan, mulai dari bagian satuan dulu. Satuan paling belakang. Dimulai dari satuan. Satuan, kemudian masuk ke puluhan, ratusan, dan ribuan. Caranya adalah, berarti 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0. 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0. 5 ditambah dengan 0 hasilnya 5. Lalu 4 ditambah dengan 2 hasilnya 6. Nah, oh ternyata yang A hasilnya adalah 6.500. Lalu yang B, kita lihat bagian yang B. 4.000 ditambah dengan 900. Kita hitung mulai dari satuan dulu. 0 tambah 0, 0. Puluhan, 0 ditambah dengan 0, 0. Lalu ratusan, 0 ditambah dengan 9 sama dengan 9. Ternyata yang ribuan tidak ada pasangannya. Langsung saja ketika tidak ada pasangannya, kita turunkan 4. Jadi untuk yang B, hasilnya adalah 4.900. Yang A ternyata 6.500, lebih dari 5.000. Lalu yang B kurang dari 5.000. Nah, ingat tadi ketika dia lebih warnanya apa? Apa? Merah. Ya, benar. Warna merah. Kalau yang kurang warna apa? Kuning. Ya, benar sekali. Jadi ketika dia warnanya lebih dari 5.000. Hasilnya lebih dari 5.000 berarti warna merah. Kita akan berwarna. Nah, sudah kita berikan warna. Beginilah cara mengerjakannya. Jadi ketika dia hasilnya lebih dari 5.000 diberi warna merah. Ketika hasilnya kurang dari 5.000 diberi warna kuning. Bagaimana? Apakah mudah? Bisa? Kalian pasti bisa. Persiapkan dengan baik. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Semangat anak-anak. Tuhan memberkati pembelajaran hari ini.